pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Mari bersama-sama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan mati sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Ingatlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Hosiana. Shalom. Semua orang percaya yang pada pagi hari ini kita bertemu dan kita sudah memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Dan dari minggu sengsara Yesus yang kedua ini, 3 ayat firman Tuhan dari Markus 8 ayat 31 sampai 33 membawa kita dalam satu tema. Bapak Ibu bisa lihat di liturgi bagian depan, itu risiko mengikut Yesus, atau kita mau bilang akibat, dampak dari ikut Yesus. Sesungguhnya pembacaan ini ada berkaitan dengan pembacaan kita pada minggu lalu dalam Zakaria pasal 7 ayat pertama sampai dengan 14 yang bertemakan ibadah puasa yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kesaksian Zakaria mencatat bagaimana orang Israel selama 70 tahun ada di dalam doa dan puasa. Doa dan puasa yang mereka lakukan itu mereka mengingat dan merenungkan kembali kehancuran Yerusalem dan runtuhnya Bait Allah. Itu sebabnya dalam setahun mereka puasa 2 kali, bulan ke-5 dan bulan ke-7. Namun waktu yang sangat jauh panjang, 70 tahun. Ibu bapak, saudara-saudari, pasti orang-orang yang datang dan mengalami masa pembuangan itu kebersihan yang mungkin 60, 50, pasti selama 70 tahun sudah meninggal di sana. Dan doa puasa ini terus dilakukan. Dan ketika atas izin Allah tahun yang telah dibuat Allah kepada Yeremia 70 tahun itu, mereka kembali lagi. Di zaman Raja Darius ada hal yang mereka lakukan. Kerinduan umat adalah untuk membangun Bait Allah kembali. Lalu ada pertanyaan dari orang-orang yang ada di Betel berkaitan dengan puasa yang sudah lakukan itu. Bu Bapak, saudara-saudari, tapi apa yang dikatakan Tuhan sangat bertolak belakang dari selama ini yang mereka lakukan. Dikatakan dalam ayat 5, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam
Demikian ketika kamu berpuasa dan meratakanlah bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun. Ini adalah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku. Ayat 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukanlah kamu makan dan minum untuk dirimu, untuk aku, melainkan untuk dirimu sendiri. Inilah upaya untuk orang membenarkan diri di hadapan Tuhan. Nabi Yesaya dalam pasal 58 ayat 3 sampai dengan 16 telah memberitahukan itu tentang berpuasa. Dan kenyataan yang dialami oleh bangsa Israel sangat bertolak belakang. Kalau kita menyaksikan atau membaca ayat 9 dan 10, mereka tidak melakukan hukum Tuhan dengan adil. Mereka tidak setia, tapi juga mereka menindas para janda, anak yatim, orang asing. Itulah dampak ketika puasa yang dilakukan, mereka tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan karena tidak melakukan itu dengan baik dan benar. Nah, inilah upaya usaha orang untuk bisa dipulihkan, bisa diselamatkan, bisa dibebaskan, bisa diterima sebagai anak-anak Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari, pada pagi hari ini Markus 8 dari pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikutinya. Ketika upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia di zaman perjanjian lama, khususnya Israel, yang terakhir kemarin kita dengar dari kisah kesaksian Zakaria ini, itu bagaimana orang itu mengalami hidup yang dibaharui, hidup yang dipulihkan, hidup yang telah menjadi milik Tuhan. Ternyata usaha manusia itulah sia-sia. Tuhan bilang, kamu puasa 70 tahun, tapi itu tidak akan melakukan dengan baik dan benar. Dan kesaksian Markus dikatakan dalam pembacaan kita, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini diawali dari ketika Yesus dibaptis. Apa yang terjadi? Bu bapak saudara-saudari, ketika Yesus keluar dari air atau sungai Yordan, turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan hingga pada bahu. Lalu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kelanjutannya Yesus melakukan puasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum, tapi juga tidak menyentuh segala sesuatu. Kesaksian di Matius 4 menyatakan bahwa Yesus ketika mengalami lapar, datanglah iblis untuk mencobai dia. Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini roti. Perkataan Tuhan Yesus ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus di dalam melakukan dan melaksanakan seluruh pelayanan, dia mengawali dengan puasa. Dan orang yang melakukan puasa dengan baik, dengan benar dan sesuai dengan hukum Tuhan, dia akan mengalami namanya tantangan. Dia akan mengalami namanya fitnah. Dia akan mendengar kalimat-kalimat cemoohan, ejekan, dan bahkan dia dikucilkan. Itu orang yang melakukan dengan baik dan benar sesuai dengan hukum. Tapi kalau yang puasanya yang biasa-biasa, masih maki-maki, masih marah-marah, masih kebun binatang keluar, kok tidak dapat pahala dari Tuhan. Yang biasa buat puasa itu, puasa yang benar seperti apa? Baca itu dalam Yesaya 58 itu. Atau Yoel 2, koyakanlah hatimu. Inilah yang Yesus tahu. Yesus diberitahukan oleh Allah, ajar umatmu, ajar pengikutmu
mengawali sesuatu dalam pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan atau pekerjaan harus ada doa dan puasa. Karena apa? Kita kebanyakan mengandalkan ketemu kemampuan, hikmah, ketemu kepandaian, kekayaan, bicara hebat. Tuhan bilang rubuh-rubuh. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia semua yang jaga, mau security kah, mau TNI kah, Polri kah, mau TTPG apa yang mau jaga, sia-sia semua kalau bukan Tuhan. Kau bilang kau punya kantor, kau punya harta, kau taruh security, taruh CCTV, tapi kalau bukan Tuhan yang jaga pasti pencurian. Apa itu saudara-saudara? Akibat atau resiko mengikuti Yesus itu siap menderita. Firman ini dengan jelas Tuhan Yesus bilang bahwa Dia akan menderita, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Penderitaan itu dia difitnah. Karena apa? Siapa yang fitnah? Orang-orang yang ada di dalam sama-sama. Di situ disebut jelas tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini orang-orang yang baru ketemu terus ini. Kenapa orang ini? Tua-tua itu berbicara soal adat istiadat. Itu budaya. Itu tradisi yang turun-temurun. Kalau Tuhan Yesus bilang itu tidak benar, tidak benar. Sampai hari ini orang Papua, bahkan kita orang semua dari luar Papua juga masih menyembah berhala. Masih punya pegangan-pegangan. Bilang ini ilmu putih, jadi menolong kita dalam keluarga. Putih kah, hitam kah, merah kah, ungu kah, semua tak benar di hadapan Tuhan. Saya hamba Tuhan yang bicara begini. Mau bilang ini dibantu untuk cari ikan di laut, tak benar dari Tuhan. Supaya hidup. Ingat Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada dalam Tuhan. Kenapa kamu ragu? Yang pegang-pegang jimat bilang untuk jaga rumah, stop. Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Dia tidak pernah tidur. Kita punya jimat-jimat yang tidur. Kita buih-buih ditakut orang yang punya buih-buih lebih kuat. Akibat kalau orang yang mau memberitakan Injil dengan benar, orang yang mau melakukan firman Tuhan dengan baik, seperti kata Tuhan Allah kepada Zakaria yang memberitahukan kepada bangsa Israel, khususnya mereka yang dibentak, melakukan hukum Allah dengan benar, ini dia akan menderita. Orang tidak terima dia. Pasti yang punya harta, punya kekayaan secara warisan turun-temurun, punya tanah yang luas, nanti dia bilang ini kota menyesal kan? Kau tolak kau punya ini, nenek moyang doang. Dia punya paling banyak. Milik Tuhan. Tuhan punya segala-galanya, langit, bumi, lautan, segala itu sampai masuk ke dalam itu Tuhan punya. Anak Tuhan di mana saja pasti Tuhan berkati. Tua-tua itu mewakili ini. Kepala-kepala suku udah mondor-mondor. Bicara ada tuh nomor 1 tapi ke gereja pemalas. Nanti sakit sampai baru mulai saya bilang mana pendeta, mana majelis datang berdoa, atau ada yang kerasukan kesurupan. Baru cari panggil hamba-hamba Tuhan datang berdoa. Kamu pakai kampung itu, puy-puy itu, kampung itu. Panggil kampung dan luhur-luhur, kamu panggil siapa? Saya paling keras kalau bicara pada itu. Lalu kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, imam-imam, ini juga ada terjadi. Kami para pelayan, para pendeta, ini ada. Saya, Febi,
dan Dir ini pernah dapat bicara yang paling jelek sekali dalam jemaat, dalam kelas ini. Pelayan umum ini pelayan yang serobot, rampas-rampas. Itu rampas apa? Jemaat tahu itu pendeta. Jemaat tidak tahu itu pelayan struktural atau pelayan umum. Sekarang mau bilang non-organik dan organik. Tapi kalimat yang tidak menyenangkan di Kalvaria, saya ikut waktu itu. Bu Pendeta Justina Wamrau tentang sabuk kaki, pendeta saya bicara. Saya bilang kita orang ini tidak ada Tuhan, tapi Tuhan izinkan kita melayani dengan setia. Kita tidak diatur di dalam segala gaji yang turun dari sinode klasis, tapi kami pelayan umum ini melayani dengan setia. Hujan panas siang malam kami terpatroli. Gunung lembah kami menarik terus, tarik saja. Tapi kalimat yang tidak jelas, tidak enak bagi kami. Akhirnya korbannya Ibu Pendeta Suripati harus keluar dari pastor itu. Saya tahu jemaat tadi, karena kalimat di Kalvaria Angkasa. Ini imam-imam, para pendeta, tidak mau seseorang yang dipakai Tuhan berjalan terus, rasa tersinggung. Ada di dalam jemaat. Itu yang bicara firman keras tentang mau kasih kita layani ibadah. Tapi pengharapan puji Tuhan kasih kita layani terus. Ada juga yang jadi kelompok ahli Taurat. Ada yang bilang saya kasih baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Kejadian, ya sampai udah lakukan kata. Tuhan bicara soal melakukan. Matius 6 ayat 13, ayat 16, Matius 6 ayat 16. Sebab itu hendaklah caramu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Paling banyak bicara. Bila saya sudah baca dari Kejadian sampai lagi, pertanyaan aku udah lakukan, aku udah buat. Tuhan bilang dalam Matius 9 ayat 13, dengarlah firman Tuhan ini dengan baik-baik. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Banyak orang bicara seperti ahli Taurat, tapi adakah belas kasihan? Adakah hati yang memberi? Adakah hati yang terbuka? Tangan yang memberi dari segala perbedaan keluarga hidupmu bagi orang lain. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Matius 25 ayat 40. Tuhan bilang penghakiman terakhir, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, kau sudah lakukan bagi aku. Kau bicara banyak tapi tidak memberi, nol di atas aku. Ini yang Tuhan Yesus hadapi. Belum kasih barang, Tuhan Yesus kasih buat orang lain. Ini, tapi orang ini tidak mau. Para imam tua-tua dan juga ahli Taurat terima betul setuju dia. Domba-domba yang mau untuk persembahan ke dalam gereja yang bagus-bagus tentukan dengan jelek-jelek kasih masuk. Yang bagus-bagus kita punya. Ada sampai hari ini. Ya, itu dia. Tapi dengan jelas Tuhan Yesus bilang, lalu dia juga akan dibunuh. Dia dibunuh. Tidak ada orang yang mau siap untuk dibunuh bagi orang lain. Toh, itu semua yang mau hidup. Kita sakit saja sendiri Tuhan, saya mau hidup, mau hidup. Toh, kita ada di tempat yang ada terjadi konflik. Tuhan, saya mau hidup. Tuhan lindungi saya. Tuhan tolong saya. Ingin hidup. Tapi cara bilang Tuhan biar sama itu tetap saudara-saudara itu ada berdiri. Tidak ada toh. Pasti dulu saudara kasih ribu balik kanan dan ambil hilang. Itu. Ini Tuhan Yesus sudah tahu saya akan dibunuh. Dari kalimat saya dibunuh ini Petrus saudara sejahtera.
Petrus jangan dibawa pikiran masyarakat. Petrus dibawa pikiran orang-orang yang mau Israel itu bebas, merdeka dari penjajahan Romawi. Butuh seorang pahlawan, seorang yang berani menantang kerajaan Romawi. Lalu sudah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, dia ini bisa. Adik, pengikut kamu dengar ceritanya, kamu daftar mampu itu bos itu dia harus berjuang terus untuk kita Israel. Adik, ya, waktu itu kan semua orang tidak berpikir ini siapa. Memang itu sangat manusiawi itu. Hanya tahu untuk merdeka dalam arti kebebasan dari atau terlepas dari penjajahan Romawi. Itu manusiawi. Kita nggak bisa bilang salah, terus mau salah. Di waktu itu, cuma kita juga di waktu itu. Waktu kita juga bikin begitu, tuh orang bilang kok salah, tuh ternyata bapak itu bukan punya tujuan ke sini, di tujuan untuk ini. Berwih. Jadi kita menyalahkan itu. Tidak, itu waktu itu. Konteks pembacaan kita bercerita tentang keadaan waktu itu. Jadi kita bilang Petrus itu salah. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Setelah dibunuh, bangkit sesudah 3 hari, ya sudah itu semua sudah digenapi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, jalan kesaksian ini kalau kita baca Matius pasal 16, Petrus dibicara itu di ayat yang ke-32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Kalau di Matius dibicara keras, Petrus bilang begini. Tuhan, di Matius pasal 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maksudnya tidak kasih tahu tuh, hanya Petrus tarik ke samping. Tapi di Matius ditulis kata-kata yang Petrus bilang. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini karena pikiran yang dibawa dari keluarga, bawa dari semua orang-orang yang bilang entah siapa pembawa seperti. Artinya itu berharap untuk Israel merdeka dalam arti terlepas dari penjajahan Romawi. Tapi itu dan tidak ke dalam perjalanan dan apa rancangan Tuhan bagi anaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan hal yang terjadi apa perkataan Yesus ketika Petrus menarik dia, pasti bicara di kuat ini. Semua teman-teman dengan orang-orang yang ada di situ dengar, sehingga di ayat 33 maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Karena dengar, Don dengar tidak bakal bisik begini, tuh Petrus tidak bisik-bisik. Yesus, tapi semua dengar. Jadi di sini dikatakan lalu Tuhan memanggil, Yesus memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini tadi sebagaimana saya katakan. Karena manusia kasih tahu dia, karena orang-orang kasih tahu dia, Papa bos itu dia akan jadi pahlawan untuk membebaskan kita. Jadi pikiran itu dibawa. Dia tidak mengerti yang Allah mau. Jadi itu wajar, sangat manusiawi. Itu keadaan Petrus waktu itu. Jadi itu dia. Tuhan bilang, kau harus pikir ya, Allah kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari, Petrus dia bagaimana menjalani hidup ini. Akhirnya Petrus dia punya catatan kesaksian yang dialami itu dibicara dengan jelas. Kita baca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan begini. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus
ia tanggung. Lalu ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dan ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini pengalaman orang-orang yang dekat dengan Yesus. Ini pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus. Penderitaan itu seperti menderita seperti. Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang kita buat sesuatu yang kurang baik. Kita mengatasnamakan Tuhan. Kita lihat nanti rame-rame besok, tahun besok ini pemilihan toh. Firman Tuhan dia akan muncul dalam baliho-baliho. Wih, warna kiri kanan, kita serta mau bilang warna apa lagi. Cara dapat terus maki-maki, marah-marah, benci. Oh, saya kemarin kasih kamu bantuan waktu gempa baru. Kamu sekarang teringat saya, mulai kata-kata kotor keluar. Bicara tentang Tuhan. Kau kasih itu dengan sungguh-sungguh atau kau paksa supaya orang kenal kau, pilih kau. Petrus 9, baca Petrus baik-baik. Baca Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 19-21, baca baik-baik. Ini pengalaman. Petrus yang bicara yang tarik Yesus ke samping. Jadi cerita pengalaman. Menderita itu seperti itu. Jadi kalau kau buat hal yang baik, kau melakukan firman yang benar, berkorban, caci maki, difitnah, ini paling banyak terjadi di pelayanan-pelayanan wisata rohani. Itu kalau begini orang mulai tulis sana, tulis sini, bilang ada bantuan dari Pemda, ada bantuan dari Kementerian Keadilan, Departemen Agama, Departemen Sosial, baru panitia dan pengurus yang pegang. Betul yang ikut cara tinggal, itu jumlah berapa? Mulai kasih pengurus atau panitia, tim kecil dapat maki sampai macam mau makan sudah mau makan. Yang punya selera minum kopi sudah mau minum kopi, yang minum teh sudah mau minum teh. Macam lihat itu binatang busuk yang ada di depan. Ini kan tidak bagus. Ya sudah, kalau itu memang pengurus itu tim dong punya ada surat sepanggal yang kasih ke kantor situ. Ya sudah, itu apa pakai untuk kenapa kita yang lain mulai mengeluh, mulai ribut-ribut. Ya, itu tim yang melayani kamu luar biasa. Karena kan berhasil, makanya kamu dapat begitu. Jangan terus kamu dulu jadikan itu bahan bicara kembali meribut orang yang lain dan bicara kamu suka dan dosa. Kalau kamu dapat marah, dapat bicara, dapat fitnah, dapat caci maki karena tanggung jawab pelayanan itu, kamu buat sesuatu berkenan bagi Tuhan. Makanya kamu juga harus menderita atau mengalami itu. Baru itu disebut dengan pujian. Lalu pengalaman dari Rasul Paulus. Kita tahu sama jemaat-jemaat di Filipi, orang percaya di Filipi. Filipi 1 ayat 29 dibilang begini. Dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Ingat, kita ini tidak ada bilang saya ikut Yesus, saya percaya Yesus. Kalau percaya Yesus bilang kau siap menderita, tidak. Di dalam kalimat ini dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita mengaku kita mengikut Yesus, tapi kalau kita tidak mau menderita, kita tidak mau difitnah, dihina, itu bukan pengikut Yesus. Yesus bilang, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Jadi keterangan dalam pelayanan sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai pengurus unsur, dapat mati, dapat bicara orang lain. Saya pernah dapat marah, dapat maki dari warga jemaat, datang ribut di rumah. Sampai ada usul saran dari teman-teman pendeta, aku pakai toga sudah, aku jalan keliling rumah warga jemaat itu. Saya bilang, saya tak pernah. Kalau itu saya salah, saya terima. Itu sebagai teguran untuk koreksi saya. Tapi kalau saya melakukan itu benar di hadapan Tuhan, Tuhan nanti koreksi dia. Kita mau pakai toga. Kalau itu hamba Tuhan di Maluku sana itu jalan pakai toga, itu berarti hancur. Tapi saya tidak. Bahkan saya diminta untuk jalan pakai toga. Tuhan, kalau memang itu saya yang salah, terima kasih. Karena Tuhan gunakan orang itu datang untuk kasih tahu saya. Tapi kalau saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang berperkara dengan saya. Pernah satu kali saya bicara doa itu, bukan bicara doa itu tiap malam. Satu kompleks itu warga jemaat meninggal berturut-turut. Baru 1/3 malam satu, bikin 1/3 malam satu. Ibu pendeta Yos telepon, Pak pendeta itu ada apa di sana? Saya kasih tahu begini ibu. Ibu datang, mari kita berdoa, mohon ampun. Jangan warga jemaat jadi korban. Bicara saya, mati saya, lempar saya, ludah saya. Berbahaya. Saya terima. Kalau saya salah, Tuhan terima kasih untuk koreksi itu. Tapi kalau saya benar di hadapan Tuhan, Tuhan berperkara dengan Tuhan. Hal itu terjadi. Sampai orang yang ketujuh, semua saudara ini. Majelis datang dan mohon maaf. Itu perkaranya persoalannya kecil, Bapak Ibu Saudara. Saya ada kesukaan ketika kami pelayanan di salah satu pejabat di Polda Papua. Saya pendeta yang melayani. Lalu Bapak pejabat ini memberi untuk pelayanan di rayon Aspol. Diterima oleh koordinator majelis. Dan saya juga dengar jumlahnya, nilainya. Tapi waktu ibadah akhir bulan disampaikan tidak sesuai. Saya bilang, Pak, saya dengar. Saya pendeta, saya tidak bisa menyebut. Tapi kenapa mengumumkan di depan itu seperti itu? Yang lainnya ada di mana? Mulai kumpul majelis bicara. Saya bilang kalau saya salah, ya. Tapi kalau saya benar, saya telinga jelas dengar Tuhan berperkara dengan kami. Dan itu terjadi. Kata tahu pendeta Yosua, ini mama bahasanya seperti ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 19 21 ini benar. Petrus bilang itu tidak bisa ditipu. Itu benar dialami. Bahkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat Tuhan di Filipi itu benar. Pengalaman hidup dari mereka. Pengalaman ini. Jadi kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, bilang saya murid Yesus, saya pengen ikut Yesus. Tidak, kata siap kita untuk menderita. Kadang-kadang kita terlalu menderita, mau senang-senang, mau yang baik-baik saja. Dan lebih daripada itu, saudara-saudari, Petrus dibilang bagian terakhir yang membaca perpikirkan 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Petrus bilang begini. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu berbuat baik? Kalau orang yang seroh, yang mengerti pekerjaan Tuhan, memahami nilai-nilai dari suatu pelayanan, dia tidak akan banyak berkomentar. Dia tidak akan memprotes sana memprotes sini, tapi dia melihat itu dalam apa maksud Tuhan. Dikatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik?
ayatnya yang ke-14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Di ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan rendah hati atau dengan hormat. Dan ayat 16-17 dikatakan dengan demikian. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Di ayat terakhir dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ibu bapak, saudara-saudari, kita masuk minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Tema kita risiko mengikuti Yesus. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya saja, tapi kita juga siap untuk menderita bersama Dia. Yang kedua, kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Saudara dan saya diperhadapkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Saudara dan saya harus menjadi alat dan Kristus atau surat-surat Kristus yang mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar, supaya semua orang melihat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saya dan saudara-saudari diizinkan Tuhan untuk ada terus sampai di hari ini dan seterusnya, maka marilah kita bekerja untuk memberi buah. Karena dengan berbuat demikian, maka buah itulah yang menjadi bagian kita ketika Tuhan memanggil. Ketika penghakiman terakhir, buah itulah yang akan ada untuk menjadi bekal bagi kita di sana. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Selamat memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua, dan ikutlah Yesus. Amin.